Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima al ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa uh, melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita, baik aktivitas yang menguntungkan kita secara duniawi atau aktivitas yang menguntungkan secara ukhrawi. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang menuju nur yaitu al-Islam. Umat Islam dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah hadis ya berkaitan dengan sholat qiyamul Ramadan atau sholat yang disebut dengan orang sekarang menyebutnya dengan taraweh ya, yaitu tentang timbulnya taraweh berjamaah yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Di dalam sebuah hadis atau athar yaitu di kitab Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 342. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Sihabin an Urwat bin Az-Zubairi an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana il masjidi faidan nasu auzaun mutafarriquna yusallir rajulu li nafsihi wa yusallir rajulu fa yusalli bisolatihi rahtu faqala Umar inni aro lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin la lakana amsala summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab summa kharajtu ma'ahu lailatun ukhra wan nasu yusalluna bisolatin qari'ihim qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhirul laili wa kana nasu yakumuna awwalahu. Al-hadis yang artinya dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Jubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Sesungguhnya dia berkata, yang bercerita adalah Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman bin Abdul Qari itu adalah kayak sejenis pengawal pribadinya Umar bin Khattab ketika Umar Khattab menjadi khalifah. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pada suatu malam di bulan Ramadan menuju masjid. Maka tiba-tiba orang-orang berkelompok-kelompok, terpisah-pisah gitu ya, tapi tidak berjamaah ini ya. Seseorang laki-laki sholat untuk dirinya sebab sholatnya untuk orang tersebut. Maka Umar bertanya, sesungguhnya aku punya pandangan seandainya aku kumpulkan mereka dengan seorang imam sepertinya layak benar, sepertinya enak dilihat gitu ya. Kemudian azam mengumpulkan mereka dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab ya, karena memang ketika Umar
berbicara seperti itu, terus kemudian didengar oleh Abdullah bin Abdul Qori. Terus Abdullah bin Abdul Qori itu menceritakan kepada sahabat yang lainnya yang pada zaman Umar Khattab waktu itu, ya. Terus kemudian eh, perkataan Umar tersebut dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab, sedangkan Umar bin Khattab sendiri tidak melakukan tuh, ya. Umar bin Khattab sendiri tidak melakukan, yang melakukan adalah dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian sholat dengan sholat yang diimami oleh seorang imam. Umar berkata, bid'ah yang dianggap baik ini, ya. Hanya saja mereka yang tidur saat itu lebih utama daripada mereka yang sedang sholat. Yang dimaksud sholatnya adalah di akhir malam, sedangkan orang-orang sholat di awal malam. Jadi hadis Sahih Bukhari, ya, jilid 1, juz 2, halaman 342 menceritakan tentang Umar Khattab pada suatu malam keluar melihat orang-orang pada sholat taraweh kalau pada sekarangnya, ya, atau sholat qiyam Ramadan, ya, berpisah-pisah berdiri sendiri. Kemudian Umar nyeletuk, ya. Umar eh, tiba-tiba berbicara, ya, bahwa seandainya kalau dijadikan satu kori, ya, satu apa namanya, satu imam gitu, ya, itu kayaknya enak banget gitu kan. Terus kemudian apa namanya, maka si siapa pengawalnya, yaitu Abdullah bin eh, Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Abdul Qori, maksudnya Abdurrahman bin Abdul Qori ini dia menceritakan tentang perkataan Umar itu kepada orang-orang pada waktu paginya tuh. Terus kemudian maka perkataan Umar tersebut dilaksanakan tuh oleh Ubay bin Ka'ab, ya. Perkataan tersebut dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab, ya. Sedangkan Umar sendiri tidak melakukan. Ya. Maka pada apa namanya, pada malam berikutnya atau malam-malam yang lain, pada malam selanjutnya Umar keluar lagi dengan Abdurrahman bin Abdul Qori. Maka Umar bilang, katanya, ini adalah bid'ah yang dianggap enak gitu, ya. Inilah enaknya bid'ah gitu, ya. Inilah enaknya bid'ah, maksudnya ini pekerjaan yang sholat qiyam Ramadan dengan satu kori itu bid'ah gitu kan, ya. Umar tidak melakukan tuh, yang melakukan adalah Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lain, ya. Terus kemudian apa namanya, nah, pada ayat ini, maksudnya pada hadis ini, Sahih Bukhari jilid 1, juz 2, halaman 342, bahwa eh, ini kan hadisnya adalah tidak sampai kepada Nabi, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, sebagaimana yang sudah dipelajari, bahwa hadis itu kalau tidak sampai Nabi namanya hadis mauquf, ya. Kalau sampai kepada sahabat itu namanya hadis mauquf, atau hadis yang apa namanya, sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi, ya. Terus kemudian juga, atau ada juga yang bilang disebut dengan athar gitu, ya, karena athar itu cerita atau riwayat, ya. Bisa disebut dengan, ada yang menyebut dengan athar, ada yang menyebut dengan riwayat, ya. Dan atau bisa juga disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf maksudnya hadis yang hanya sampai kepada Umar bin Khattab tapi tidak sampai kepada Nabi dalam hal ini gitu, ya, dalam hadis ini. Makanya oleh karena itu, ya, seandainya riwayat ini, riwayat Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 342 ini sahih secara sanad, rawi dan sanadnya, maka hadis ini tetap disebut dengan riwayat atau athar, atau dengan kata lain hadis. Kalaupun disebut hadis juga hadis mauquf, atau hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Nabi Muhammad gitu, ya, tidak sampai kepada Muhammad, hanya sampai kepada sahabat, ya, yaitu Umar Khattab, ya, seperti itu. Nilainya tetap sebagai hadis mauquf, ya. Sedangkan kita tertibnya adalah kalau ada hadis mauquf dengan hadis-hadis yang marfu, maka kita akan lebih memakai daripada hadis marfu daripada hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu kan hanya sampai kepada sahabat, sedangkan hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Nabi. Nah, kita lebih cenderung atau memang diperintahkan
untuk mengikuti Nabi Muhammad ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad, dan kita juga tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat Nabi, nggak ada tuh ya, tidak ada. Allah apa namanya, mengultimatumkan atau memberikan instruksi untuk mengikuti para sahabat tuh nggak ada. Jadi Allah hanya di dalam Al-Quran ayat ya, itu Allah hanya menginstruksikan untuk mengikuti Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya, tidak kepada para sahabat ya. Sebagaimana ayatnya di dalam Al-Quran surat 3 ayatnya 31, surat 3 ayat 31, sebagaimana yang sudah sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah pasti akan mencintai kamu dengan kita mengikuti Nabi Muhammad ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini kalau kita memang cinta kepada Allah, itu ikutilah Nabi Muhammad, bukan ikutin sahabat. Jadi tidak ada perintah Allah untuk mengikuti para sahabat Nabi, itu tidak ada ya. Kita diperintahkan hanya untuk mengikuti Rasul ya, Rasul-Rasul ya, atau Nabi Muhammad ya, Nabi kita semua. Kita disuruh mengikuti Nabi. Sedangkan hadis yang tadi yang Sahih Bukhari itu hanya sampai kepada sahabat, itu namanya athar, atau bisa dikatakan dengan riwayat, atau bisa juga dikatakan dengan hadis, tapi hadis marfu, maksudnya hadis mauquf. Hadis mauquf itu ada hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita tidak bisa memakai hadis ini menjadi patokan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah ya, juga pada Isya itu nggak bisa, karena kita yang dituntut oleh Allah untuk, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti siapa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad, bukan yang lain-lain. Jadi kalau Allah memerintahkan seperti itu, ya udah kita ikutin Rasulullah gitu. Rasulullah bagaimana melaksanakannya gitu loh ya. Melaksanakannya malam ya kan. Sedangkan waktunya itu adalah sebagaimana surat Al-Muzammil surat 73 ayat ayat 1 sampai ayat 6 ya, sudah terangkan pada video sebelumnya bahwa waktunya itu sholat Qiyamul Ramadan atau tarawih itu waktunya adalah pada nisfahu ya, pada pertengahan malam. Yang pertama pertengahan malam, yang kedua adalah pada apa namanya pada pertengahan malam, dan juga atau kurangi sedikit artinya nggak banyak-banyak dari pertengahan malam. Kalau pertengahan malam jam 12 ya kira-kira sekitar jam 11-an lah ya, dari jam 11 ya kan, itu kurang sedikit. Auzid alaihi, atau tambahkan dari pertengahan malam itu ya, maksudnya sampai waktu sholat selanjutnya yaitu subuh. Artinya perkiraan waktu melaksanakan sholat tarawih atau sholat Qiyamul Ramadan ya, atau sholat Qiyamul Lail, sholat tahajud ya, itu adalah waktunya adalah dari kira-kira sekitar jam 11 atau setengah 12 sampai subuh. Itulah jadi saya ulangi lagi, jadi untuk hadis Nabi yang Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 342 yang menceritakan tentang Umar bin Khattab ya, pada zaman Umar bin Khattab ya, tapi Umar bin Khattab nggak melakukan loh ya, yang melakukan tuh Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lain. Itu tidak bisa dijadikan patokan, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad atau Rasulullah, seperti itu ya. Jadi kita tetap melaksanakan sholat Qiyamul Ramadannya itu adalah pada, atau tarawihnya itu adalah pada malam hari ya, kira-kira jam 11, setengah 12, jam 12 sampai subuh gitu ya. Itulah yang bisa disampaikan untuk pertemuan atau untuk kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.